Tong Podcast. Hai, masih bersama kami di Tong Podcast, mari Tong cerita. Dan tentunya saya kali ini masih bersama dengan seorang anak muda yang sangat luar biasa dan mendedikasikan dirinya di dunia pertanian dan juga peternakan. Nah, siapa gerangankah dia? Langsung saja kita berkenalan. Halo, apa kabar Pak Wagimin? Halo, kabar baik. Kabar baik, Ya, sehat? sehat, Aduh, alhamdulillah makin sehat. gimana gitu ya? Oke, nanti dikasih resep nih gimana tetap semangat gitu ya dalam Oke, beraktivitas, berkolaborasi dengan para masyarakat nih ya. Iya, siap. Boleh ya? Oke, pastinya ada tips-tips ya buat saya. Boleh? Ya, ada sedikit lah. Sedikit ya. Sedikitnya seperti apa? Boleh bocoran? Ya, setidaknya artinya kita berpikir positif untuk bagaimana niat kita baik, pasti akan ada jalan yang baik. Jalan yang baik, oke. Pak Wagimin ini selaku Ketua Saspri ya, dan sebaik. tentunya selalu terlibat di dunia pertanian dan juga peternakan. Tapi kali ini kita akan jalan-jalan ke dunia peternakan dulu nih. Nah, kira-kira terobosan apa yang saat ini sedang dilakukan nih Pak? Oke, baiklah, terkait dengan sebagai tupoksi saya sebagai wali kawasan, kemarin kami mencoba bekerja sama dengan pemerintah Kampung Minjaya untuk mencoba di dunia perunggasan, itu ayam broiler atau ayam potong. Kami mencoba memanfaatkan peluang ketika kami pun sudah di backup maupun ada kerjasama pun dengan KPUN namanya, komunitas peternak unggas nasional gitu kan. Nah, dari situ kenapa kita tidak mencoba di wilayah kita terkait dengan perunggasan gitu kan. Dan nanti akhirnya seperti apa, pasti ada jalan keluarnya gitu kan. Ketimbang tidak sama sekali kita lakukan terkait dengan perunggasan tadi. Dan akhirnya pemerintah Kampung Minjaya sepakat mengalokasikan dana itu, dan kami mencoba untuk SDM kami untuk merawat ayam potong tersebut, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa maksimal gitu kan. Sampai saat ini. Karena hasilnya sangat maksimal nih Pak, boleh dong cerita sama kita sedikit aja gimana sih prosesnya, mulai dari pemeliharaan juga kandangnya atau seperti apa pakannya juga. Nah, boleh dong Pak cerita sedikit. Oke, terima kasih. Terkait dengan teknis di lapangan gitu kan. Artinya saya sebagai wali kawasan membina komunitas kelompok kecil yang memang sejatinya mereka lebih ke teknis di lapangan secara perawatan, terus pengobatan unggas ketika sakit dan yang lainnya. Itu memang ada tersendiri di bagian lapangnya ada. Namun secara garis besar kami bisa menjelaskan terkait dengan awal bagaimana kita harus memelihara unggas, apa yang harus disiapkan gitu kan. Terkait dengan itu kami setidaknya sudah mempunyai satu pengalaman dari perawatan kemarin gitu kan. Yang perlu disiapkan awal itu apa nih Pak? Ya, terkait dengan kandangnya gitu kan. Kandang, sarana kandangnya memang harus disiapkan. Itu kemudian DOC-nya maupun pakannya gitu yang benar-benar harus siap. Selain itu terkait dengan pemanasnya, karena dengan kondisi memang yang sangat jauh kita harus mengambil DOC anak ayam itu yang sangat jauh, itu pasti akan kelelahan, kedinginan dan segala macam. Itu akan proses pemanasan itu yang saya pikir harus maksimal gitu kan. Untuk yang lainnya perlu diketahui mungkin seperti itu, Bu. Kalau untuk kandangnya sendiri Pak, kira-kira ada persyaratan khusus atau seperti apa ini? Jadi untuk kandang, untuk mengingat di kawasan Tomage maupun Gombre, kami rekomendasikan untuk kandang yang memang kandangnya perlu kandang di atas gitu kan. Kandang artinya posisinya posisinya di atas panggung gitu kan. Jadi bentuknya panggung ya? Iya, panggung, tidak langsung di lantai gitu kan. Artinya kalau memang ada beberapa tempat di Jawa mungkin menggunakan lantai langsung untuk langsung menjadi alasnya gitu kan. Namun dengan kondisi yang
seperti ini dan banyak hama-hama kayak gangguan kayak ular dan serangga apa segala macam, kami rekomendasikan untuk kandang yang posisinya di atas. Itu untuk kandangnya. Oke, itu untuk kandang. Nah, untuk ayamnya sendiri nih Pak, dari usia berapa dan seperti apa ini? Yang harus memang cocok untuk dipelihara atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga. Saya jadi penasaran, siapa tahu saya punya kandang ayam potong sendiri Pak. Terkait dengan usia ayam itu kan artinya lebih teknisnya, kami pun belum sampai ke arah situ gitu. Kemarin luar biasa dengan hal ini, kami pun bekerja sama dengan ada SMK yang lebih duluan memelihara gitu. Akhirnya kami ada kolaborasi di situ, maupun Dinas Peternakan Kabupaten Fafak yang memang mereka yang mempunyai izin otoritas untuk mendatangkan unggas dan apa segala macam itu. Akhirnya kami terkait dengan berapa umur dan itu kami belum paham. Nanti biar teman-teman di kandang atau mungkin bisa main langsung, untuk yang lainnya yang bisa ini bisa main ke kandang dan bisa tanya langsung kepada anak kandang gitu. Kita ke pakannya dulu nih Pak. Kira-kira bagaimana persediaan pakannya? Tentunya kalau pakannya bergizi otomatis bisa menghasilkan ayam potong yang besar sesuai dengan keinginan. Nah, ini seperti apa untuk pakannya? Terkait pakan, kami selalu konsultasi dengan tim KPUN gitu. Itu yang direkomendasikan memang pakan 511 itu memang ibaratnya pakan premium lah. Pakan yang memang yang cukup mahal untuk di kawasan sini aja ya lumayan gitu kan. Tapi memang menghasilkan ayam broiler yang memang luar biasa gitu kan. Untuk berat badannya, dari segi nutrisinya dan yang lainnya itu memang luar biasa untuk pakannya. Iya. Pak, kalau perjalanan jauh ayam juga kadang-kadang stres ya Pak ya, atau dia berada di tempat yang baru. Nah, ini bagaimana caranya agar ayam itu tetap stabil, tidak stres dan bisa berkembang biak dengan baik? Nah, itu tadi yang kami jelaskan di awal. Memang perlunya yang pertama itu terkait dengan pemanasan suhu ayam tadi gitu. Jadi sebelum ayam didatangkan memang harus benar-benar siap gitu kan untuk pemanasnya, untuk ayam-ayam anakan tadi itu kan, agar itu tadi tidak mengalami stres, kedinginan dan yang lainnya gitu kan. Yang paling penting saya pikir tentang di pemanasnya tadi, ternyata itu pun menjadi pengaruh besar dan kecilnya ayam di nantinya di usia panen. Kira-kira untuk usia panennya itu pada usia berapa itu? Terkait dengan usia panen itu yang maksimalnya kan di angka 37 hari itu kan. Namun karena satu dan lain hal bisa saja di minimal 28 hari seperti yang kita lakukan kemarin. Itu di 28 hari kita sudah melakukan pemanenan. Karena terkait dengan pakan kami yang memang sudah habis gitu kan. Mau tidak mau di usia 28 hari kita sudah produksi. Nah, untuk pemasaran sendiri Pak, kira-kira pemasarannya seperti apa ini? Untuk pemasaran sebetulnya ayam ini sebenarnya potensi bagus, peluang bagus untuk masyarakat distrik Tomake maupun Bombre. Namun proses persaingan pasar, persaingan dagang itu yang menjadi kita harus bersaing gitu kan. Kualitas ayam itu pun jadi persaingan. Jadi sampai saat ini untuk pemasaran ya masih sama gitu yang dilakukan SMK maupun dilakukan kami seputaran distrik Bombre maupun Tomake. Itu yang kami lakukan. Baik, satu lagi nih Pak, tantangan terbesar apa yang dihadapi dengan ayam potong ini? Tantangan terbesarnya itu masalah kesehatan hewan. Itu yang menjadi kendala, saya pikir bukan hanya di kelompok binaan kami di SMK maupun di yang lainnya, itu kesehatan hewan yang sangat penting gitu. Kita bisa konsultasi, kita bisa lihat YouTube apa segala macam, namun realnya kenyataan di lapangannya kalau tidak dipraktekkan secara langsung pasti akan mengalami kendala gitu kan. Itu yang menjadi perhatian untuk dinas terkait agar sama-sama kolaborasi gitu kan terkait dengan dunia perunggasan itu. Itu yang saya pikir. Kemudian
tantangan terbesarnya masalah manajemen. Oke. Itu berkali-kali memang yang menjadi dampak kenapa banyak peternak unggas akhirnya gulung tikar apa segala macam terkait manajemennya gitu kan. Banyak program daerah yang memang disalurkan kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok tertentu, namun mereka tidak bisa berkelanjutan. Itu saya pikir yang paling penting ya SDM, bagaimana tata kelola manajemen itu yang sangat penting juga. Baik, untuk harapannya Pak, boleh sedikit silakan. Terkait dengan ayam potong ini, siapa tahu mungkin bisa keluar dari kota Fakfak, bisa go internasional juga boleh ya. Boleh silakan. Harapan kami terkait dengan program pemerintah makan bergizi gratis gitu kan. Artinya kami di Saspri maupun berkolaborasi dengan pemerintah kampung, kami siap lah artinya untuk bekerja sama di makan bersih gratis, itu harapan kami. Oke, Pak Wagimin terima kasih banyak, sukses selalu. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa memproduksi ayam potong yang lebih banyak lagi ya. Baik, sampai di sini dulu kami temani Anda di Tong Podcast. Mari Tong Cerita, sampai jumpa.